Ketika kita melaksanakan atau mengadakan perlombaan-perlombaan dan juga undian-undian, tentunya di situ pasti ada yang namanya hadiah bagi mereka yang menang atau mereka-mereka yang terpilih dari undian tersebut. Maka akan ada hadiah atau door prize bagi mereka yang menang. Juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1 dan seterusnya, mereka akan mendapatkan hadiah. Dan juga orang-orang yang terpilih dari undian juga akan mendapatkan hadiah. Nah, hadiah tersebut bisa dikatakan halal atau sesuai dengan syariat Allah ketika sesuai juga dengan aturan-aturan yang ada. Ketika hadiah tersebut diambil dari jalur-jalur yang salah dari syariat, maka harta tersebut atau hadiah tersebut juga masuk dalam kategori aklu amwalin nasi bil batil atau memakan hak orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Lalu bagaimanakah gambarannya supaya perlombaan atau undian-undian yang berhadiah tadi itu bisa sesuai syariat? Ketika hadiah tersebut diambil atau diadakan dari uang-uang yang diambil atau dipungut dari peserta yang mengikuti lomba. Jadi peserta-peserta yang mendaftar ini semuanya membayar dengan nominal tertentu, atau yang mereka mengikuti undian ini membayar dengan nominal tertentu. Lalu dari uang nominal ini semuanya kemudian dikumpulkan, dan kemudian dari uang yang terkumpul ini dijadikan sebagai hadiah, sebagai modal untuk pengadaan hadiah. Lalu hadiah ini diberikan kepada mereka yang menang, juara 1, 2, 3, atau mereka orang-orang yang terpilih dalam undian. Maka dalam kacamata syariat, para ulama menyatakan bahwa ini termasuk gambaran-gambaran akad qimar, yaitu artinya akad-akad perjudian. Karena di situ alasannya adalah terjadi suatu hal yang taraddada baina ghanmin wa gharmin. Ada suatu bentuk akad yang telah dilakukan antara pihak peserta dengan pihak panitia, namun kemudian peserta yang telah membayar ini taraddada baina ghanmin wa gharmin. Mereka masih belum jelas apakah menjadi orang-orang yang untung dengan mendapatkan hadiah atau justru menjadi orang-orang yang rugi karena mereka telah mengeluarkan sejumlah nominal uang namun tidak mendapatkan hadiah apa-apa dari pihak perlombaan, dari pihak panitia. Nah, kalau memang yang sudah terjadi di tengah kita seperti itu modelnya, entah itu undiannya atau lomba-lombanya, maka penting bagi kita untuk membenahinya. Jangan sampai kemudian tindakan yang seperti itu, tindakan yang sudah dinyatakan sebagai bentuk gambaran qimar atau perjudian, ini terus berlanjut di tengah-tengah kita, sehingga perlombaan atau undian-undian yang kita adakan menjadi kegiatan-kegiatan yang diharamkan dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu solusinya bagaimana kemudian ketika model yang seperti itu tidak diperbolehkan? Padahal sudah banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat model-model akad yang seperti demikian. Para peserta diminta untuk membayar dengan nominal tertentu, lalu kemudian dari nominal ini dijadikan modal untuk pengadaan hadiah. Entah yang diambil untuk pengadaan hadiah itu adalah secara keseluruhan dari uang yang masuk, atau mungkin sebagiannya saja. Lalu ini kemudian dihukumi tidak boleh dan dihukumi haram. Lalu solusinya bagaimana? Kita perlu merujuk kepada dawuh para ulama, keterangan para ulama-ulama kita dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana mereka itu menerangkan sesuai syariatnya bagaimana, kita mengikuti saja. Gambaran pertama yang diperbolehkan oleh syariat, misalkan ada 2 peserta melakukan lomba, 2 orang atau lebih misalkan. Lalu dari 2 orang peserta atau lebih tadi itu ada satu pihak, yang satu pihak ini kemudian meletakkan satu nominal harta. Entah itu misalkan besarnya 100.000 misalkan, atau sampai 1 juta, 5 juta dan seterusnya. Lalu kemudian dari satu orang yang punya harta ini, dia juga menjadi salah satu peserta, bilang kepada peserta yang lainnya, siapa saja di antara kalian yang bisa mengalahkan saya dalam kegiatan ini, maka kalian yang menang itu berhak untuk mendapatkan harta saya ini. Tapi kalau kemudian ternyata saya yang menang, maka kalian semuanya tidak mendapatkan apa-apa. Artinya berarti hanya ada satu pihak saja yang dia itu mengeluarkan nominal harta. Dan peserta-peserta yang lainnya tidak ikut mengeluarkan nominal harta. Maka ketika model akadnya seperti ini merupakan salah satu bentuk musabaqah atau perlombaan-perlombaan yang diperbolehkan oleh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang diperbolehkan oleh syariat, hukum-hukum Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang menang, ya kalau yang menang itu misalkan bukan dari pihak yang memberikan iwat atau pihak yang memberikan nominal sebagai hadiah, ya lalu dia menang, maka dia berhak untuk mendapatkan nominal harta tersebut. Tapi kalau seandainya ternyata tidak menang, maka yang harta tadi itu diambil kembali oleh orang yang memiliki pertama kalinya. Dan ini adalah akad yang halal dari gambaran perlombaan yang diperbolehkan oleh syariat. Ini gambaran yang pertama. Mudah-mudahan gambaran sekelumit ini dan akan kami lanjutkan dengan gambaran-gambaran berikutnya, ini bisa memberikan pemahaman kepada semuanya dan mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin.